Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sudah makin dekat untuk menuju tanggal 20. Saatnya nanti ketemu dengan Pak Jokowi. Teman-teman yang pengen join, hubungi nomor telepon ya. Sorry, yang video sebelumnya lupa nyantumin nomor telepon. Tapi nanti di video sekarang mudah-mudahan nggak lupa nyantumin nomor teleponnya. Ya, yang mau konvoy dari Jakarta bareng-bareng, hubungi nomor telepon. Kita berangkat tanggal 20 pagi. Konvoy dengan mobil masing-masing. Biaya masing-masing tentu. Bukan berarti Agri nggak mampu membiayai. Cie. Keren lu, Gri. Takutnya kalau dibiayai sama saya, takutnya disangka memobilisasi, mengerahkan orang, itu toh. Pokoknya kalau urusan modus, udah Agri jagonya dah. Bener nggak kira-kira? Iya sih, bener sih. Nah, iya kan orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi kan sampai hari ini juga masih dituduh kalau itu dikerahkan, kalau itu dimobilisasi, kalau itu dibiayai, pulang dikasih amplop, cena. Makanya gua nggak mau dikatain itu. Dari awal kita sudah bilang bahwa kita akan berangkat tanggal 20 pagi dari Jakarta. Kebetulan yang berada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, kalau pengen bareng-bareng, konvoy pakai mobil sendiri-sendiri, ayo ya, nanti janjian, hubungi nomor telepon saya. Ya. Oh, batal Agri. Kirain mau dibiayai sama Agri. Yang ada juga teman-teman ini mengumpulkan anggaran untuk rame-rame kita berangkat menuju ke rumah Pak Jokowi. Terima kasih yang sudah berkontribusi. Keren kali, Gri. Malah kebalikannya ya. Iya, malah kebalikannya. Jauh dari tuduhan dimobilisasi, dibiayai, jauh. Ya, benar-benar ini adalah mandiri. Karena memakai rekening Bank Mandiri. Sekali lagi terima kasih yang sudah berkontribusi. Nanti kita jalan bareng tanggal 20 dari Jakarta. Kita rame-rame. Malam tanggal 20 malam, itu nanti kita makan bareng bersama Pak Jokowi, dinner di salah satu hotel di Solo. Kemudian siangnya baru kita ke rumah Pak Jokowi. Asik. Ini sekaligus dukungan moral kepada beliau yang akhir-akhir ini justru diserang terus dengan isu ijazah palsu. Nah, itu gimana itu, Gri? Iya, makanya. Nggak apa-apa. Sekarang Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden, sudah bukan lagi pejabat negara. Kalau kemarin difitnah, dicaci maki, dihina, diem saja karena beliau merasa ada pemimpin negara, masa ia ngeladenin cecorok-cecorok kayak begitu? Lo itu corok bagi gue. Cecorok-cecorok itu ya nggak pantas juga kan. Misalnya presiden menggugat balik cecorok-cecorok yang menuduh ijazah palsu, kemudian dia masuk penjara, kan nggak etis juga. Karena seorang presiden gitu. Hari ini Joko Widodo bukan lagi presiden dan bukan lagi pejabat negara. Saatnya bertindak. Saatnya tempuh jalur hukum. Dan kalian-kalian insya Allah bakal membusuk di penjara. Enggak lah, Gri, kamu tuh terlalu lebay. Masa iya membusuk di penjara? Ya, kalaupun mati di dalam penjara, atau di penjara sampai mati, atau mati gara-gara di penjara, atau di penjara kemudian mati di dalam penjara, kan tentu nggak sampai membusuk, Gri. Langsung diambil sama keluarganya terus dikuburkan, Gri. Iya juga ya. Ini netizen ini, penonton gua ini kritis banget, gila. Nggak bisa penyederhanaan istilah gitu ya. Membusuk di penjara, diprotes juga gua. Tapi bener juga sih. Nggak bakalan, Gri. Baru sakit di penjara aja dikasih izin atau diobatin masuk rumah sakit. Atau dokter penjara. Ya kalau sampai mati di penjara pasti ya dipulangkan lah sama sipir penjara.
Nggak sampai membusuk di penjara, sampai apalagi sampai bau gitu. Biar ya. Pak Jokowi saatnya kemarin sudah memanggil dan mengumpulkan para pengacaranya dan akan tempuh langkah-langkah hukum. Karena apa? 2 kali digugat di pengadilan sudah dimenangkan oleh Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Dan ini sekarang pola-polanya sama. Digugat lagi, diisukan lagi, dituduh lagi, difitnah lagi. Even UGM-nya sudah menyatakan dan sudah memverifikasi semuanya. Masih tetap aja terus. Ya ini artinya saatnya Pak Jokowi melakukan perlawanan. Kalau dulu itu tim kuasa hukum Pak Jokowi bertindak pasif, sekedar dipanggil, diminta pembuktian, kemudian ditunjukkan. Hari ini tidak lagi pasif. Hari ini kuasa hukum Pak Jokowi akan melakukan langkah-langkah hukum dan secara aktif menindaklanjuti ini semuanya. Karena manusia-manusia tengik ini udah nggak bisa dibiarkan lagi ini. Nggak bisa. Sabar ada batasnya. Ya. Toleransi ada batasnya. Nggak bisa, nggak bisa. Dan ini yang membuat rusak negara. Karena mau orang diadu domba terus, diaduk-aduk, diacak-acak terus. Setiap hari dengan isu-isu murahan seperti ini. Udah gitu, notabene manusia-manusia ini yang berlatar belakang dan berpendidikan S3 dan profesor. Luar biasa kan? Indonesia rusaknya kalau orang-orang macam seperti ini. Ini yang bikin rusak negara. Siapa, Gri? Aduh, masih nanya lagi siapa? Nih. Tling. Oh, alah itu. Rismon ya? Iya. Ini yang pertama kemarin, kemudian memakai ilmunya dia, karena katanya ahli forensik digital, katanya font Neuroman skripsinya Jokowi palsu. Ya, ini. Nah, kemudian disusul lagi dengan orang ini, Ting. Yang gemar sekali ya membuat isu-isu dan menyerang Jokowi, nggak apa-apa ya, nanti giliran kalian ini kita tunggu aja. Dan nggak kalah nekat dan ngawurnya manusia ini, ting. Manusia ini nih, Allahu Akbar. Aduh, mau ngomong kasar nggak boleh. Ini manusia nih, ini manusia ini nih. Perempuan ini. Yang terus menyerang Jokowi, nggak pernah henti memfitnah, mencaci maki, menjelekkan, dan mengadu domba terus. Dan yang paling tengik lagi adalah rombongan ini. Tidak ditemukan atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP, dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Semangat kita nanti, insya Allah sampai jumpa di tanggal 15 April 2025 di Yogyakarta. Ya, dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan 16 di Solo di kediaman Bapak Joko Widodo. Agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah itu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim. Biar langsung dapat fakta gitu, hayu bareng-bareng. Karena udah ada yang ngancam gitu. Apalagi ada yang mengancam segala macam di sana. Walaupun kita tidak takut pada ancaman seperti itu, tapi tentu sebagai penegak hukum punya kewajiban gitu kan, untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Kan udah dengar, manusia-manusia yang selalu terus-terusan kerjaannya tiap hari memfitnah, menebarkan fitnah keji. Ini manusia-manusianya nih. Dan manusia-manusia inilah yang nanti insya Allah mudah-mudahan
jika Allah mengabulkan, bakal membusuk di penjara. Mudah-mudahan doa kita semuanya. Dan orang ini adalah gerombolan yang notabene dulu waktu Pilpres mendukung Anies Baswedan. Jadi kita tahu kan sekarang nih, Anies Baswedan keturunan Arab zaman yang di Indonesia mengacak-ngacak seperti ini. Terlepas itu ada perintah langsung atau tidak, tapi bahwa ini adalah timnya Anies Baswedan dulu. Mau kita diacak-acak terus? Mau kita diadu domba terus? Mau kemudian bertebaran fitnah dan hoax di muka bumi ini? Mau? Inilah manusia-manusia yang bengis, yang selalu menebarkan hoax dan fitnah setiap hari. Ini tadi. Hah? Tanggal 15 mau ke UGM katanya, tanggal 16 mau ke rumah Pak Jokowi untuk menyidik atau inspeksi ijazah Jokowi. Oh, bagus kan? Luar biasa kan? Nggak tahu, manusia hidup dipenuhi dengan kebencian ini, nggak tahu otaknya isinya apa. Hatinya itu isinya apa. Padahal selalu di setiap saat, dia selalu membawa-bawa agama. Nggak ngerti gua. Dan seringkali selalu membawa-bawa agama. Dan seringkali mengutip ayat-ayat Allah. Nggak ngerti. Kebencian apa yang ada dalam hati busuknya. Luar biasa kan? Manusia-manusia dajjal yang bikin rusak Indonesia ini. Saya harap ini dihentikan. Berbagai macam cara bisa berhenti karena dia sadar, muhasabah, taubat dan taubatan nasuha. Artinya apa? Taubat yang benar-benar taubat dan sadar akan kesalahan dirinya, tidak akan mengulang lagi. Taubatan nasuha. Kalau kemudian mata hatinya mendapatkan hidayah, tapi kalau mata hatinya tetap dikuasai oleh iblis, seumur hidupnya akan seperti ini. Bahkan sampai membusuk di penjara, masih tetap akan seperti ini. Karena merasa dirinya benar. Padahal dikuasai oleh iblis dan setan laknatullah. Gri, keras sekali, Gri. Harus keras. Harus dilawan. Manusia-manusia biadab macam ini harus dilawan. Karena apa? Jangan sampai merasa mereka di atas angin, nggak ada yang berani melawan. Kan selama ini mereka itu di atas angin, nggak ada yang mengcounter. Itu. Wah, ngeri kali, Gri. Enggak, biasa aja. Enggak. Oke ya, itu nomor 1. Bisa berhenti. Atau bisa berhenti karena nanti Pak Jokowi bersikap tegas dan sudah memanggil pengacaranya untuk melakukan gugatan balik. Kalau ini benar terjadi, mudah-mudahan ini menyadarkan. Mudah-mudahan. Tapi manusia-manusia yang berhati iblis, mana bisa sadar? Nggak bisa. Karena manusia-manusia yang sudah berhati iblis, mereka ini adalah yang sudah ditutup oleh Allah mata hatinya. Al-Baqarah ayat 18, sumum bumum umyun fahum layar ji'un. Artinya apa? Mereka itu sudah tuli. Mereka yang tadi saya sebutkan di depan itu sudah budek. Kupingnya budek. Mereka adalah bisu. Mereka adalah sudah buta matanya. Buta mata hatinya. Sehingga mereka tidak bisa kembali lagi normal seperti manusia biasanya. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Ini nih, manusia-manusia yang model ini nih. Nih, kalau mau tahu. Jadi nggak bisa, nggak bisa. Serius, serius. Kecuali Allah menurunkan hidayah kepada manusia-manusia dajjal ini. Selama itu tidak ada hidayah, tidak akan terjadi. Wih, ngeri kali, ngeri. Padahal mereka ahli-ahli agama juga loh, pinter. Seringkali metik ayat juga kok. Pinter dia. Seringkali pakai dalil-dalil juga kok. Gerombolannya Anies. Tapi karena dasarnya kebencian yang mendalam, otaknya nggak bisa jernih, hatinya nggak bisa suci. Yang terjadi adalah yang keluar dari mulut busuknya, ya kata-kata busuk, kata-kata sampah. Yang keluar dari otak dan pikirannya, fitnahan-fitnahan, prasangka-prasangka buruk, kebencian-kebencian itu. Makasih Pak Ustadz Agri. Ya!
Padahal berkali-kali UGM sudah menyampaikan keterangannya bahwa asli. Sampai si Rismon tuh yang paling kurang ajarnya adalah Jokowi seumur hidup tidak pernah menginjakkan kampus UGM. Dan ini 1 miliar % palsu. Saatnya kau, Rismon, kita akan pengen lihat bakal membusuk di penjara. Mempertanggungjawabkan omongan kalian. Kita pengen lihat aja nanti. Sudah banyak contoh. Coba dengar. Ketika Pak Jokowi hadir di Desnatalis UGM. Check it out. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbray. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Ada. Nah, tuh. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Udah, mau dikasih bukti apapun, manusia-manusia dajjal ini tidak akan percaya. Mau dikasih fakta apapun, manusia-manusia dajjal ini nggak pernah sedikit pun akan percaya. Nggak pernah sedikit pun mau membuka mata hatinya. Karena sudah sumum bukmum umyun fahum layabjiyun. Itu nas dalam Al-Quran. Itu kata Allah. Udah nggak bisa. Udah mati mata hatinya. Udah busuk hatinya. Nggak bisa. Ini kan fakta. Mau menerima gitu dia? Enggak. Bahkan dia juga sebenarnya sudah tahu ada fakta lain. Ini sudah dimenangkan di pengadilan sampai 2 kali. Ya, dibuktikan di pengadilan. Pengadilan loh. Bukti pengadilan loh. Yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Coba kita lihat. Mungkin yang lagi ramai tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru, Mas? Ada apa? Langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan, dan kita juga mengimbau agar pihak manapun agar janganlah, sudah stop lah untuk melakukan hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang
ya mungkin udah tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin di sini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Yes! Itu tadi yang bicara anaknya Otto Hasibuan, yang seringkali kemarin di sidang MK itu seringkali tampil. Nah, sekarang mengunjungi rumah Pak Jokowi, tim penguasa hukum lengkap Pak Joko Widodo, mudah-mudahan akan menempuh jalur hukum orang-orang yang selalu menebarkan fitnah di muka bumi ini. Pak Jokowi bukan lagi presiden dan menjadi masyarakat biasa, rakyat biasa, saatnya menggunakan hak hukumnya sebagai rakyat biasa. Kalau manusia-manusia itu bukan manusia dajjal, tentu sudah percaya bahwa sudah kalah para penggugatnya itu di dua pengadilan. Satu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, satu di PT UN. Dua-duanya kalah. Dua-duanya dimenangkan oleh Pak Jokowi. Dua-duanya sudah ada pembuktian ijazahnya asli. Tapi kan tidak berlaku info-info itu bagi manusia-manusia yang sudah berhati iblis. Udah susah. Udah nggak bisa. Karena itu tadi, dinas dalam Al-Quran, sumum bu'mum umyun fahum la yarji'un. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu sama saja. Mereka budek, mereka tuli, mereka bisu, dan mereka tidak akan menerima fakta-fakta yang ada. Itu. Gri, lu kalau situasi marah, bukan marah sih, suatu situasi rada sedikit serius saja, ya nggak bercanda gitu ya, nggak banyak bercandanya gitu. Lu tuh kayak Mario Teguh lo, Gri. Lu jangan ngeledek gua dong. Kayak Mario Teguh masa cuman itu. Cuman itunya doang. Ya lu jarang ngucapin salam super itu. Setuju? Ya, putranya Bang Otto udah tidak lagi menunggu pasif seperti sebelumnya, yang posisinya beliau Pak Jokowi sebagai presiden, sekarang sudah menjadi rakyat biasa, harus lebih proaktif lagi. Kalau perlu mendahului menggugat. Harus didahului menggugat. Nih, orang-orang yang tadi rencananya mau datang ke rumah Pak Jokowi nanti tanggal 16, apa masih akan muncul? Apa malah pada menghilang? Nggak lagi keluar-keluar? Nanti respon? Apa masih keluar-keluar terus? Apa nanti menghilang? Kita tunggu saja. Saatnya kalian mempertanggungjawabkan fitnah-fitnah kalian. Luar biasa kan? Karena ya udah, posisi Pak Jokowi hari ini sekarang sudah pada tingkat yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Cekidot. Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Pak Jokowi, saatnya bergerak, saatnya bertindak. Sudah tidak lagi waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden. Kami salut ketika menjadi presiden kemarin, Pak Jokowi sangat humble dan tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun. Ya, kecuali hanya hadir di pengadilan karena sebagai tergugat dan menunjukkan ijazah aslinya. Tapi hari ini tidak seperti itu, harus memposisikan diri Pak Jokowi. Kami masyarakat rakyat yang cinta Bapak mendukung sepenuhnya tindakan dan mengambil langkah-langkah hukum
kepada para penebar hoax, penebar fitnah, perusak negara ini yang terus-menerus setiap hari membuat adu domba rakyat Indonesia. Harus bertindak Pak Jokowi. Nanti kami datang ke rumah Pak Jokowi tanggal 21 khusus mendorong Pak Jokowi agar mengambil langkah-langkah hukum menghadapi para pemfitnah ini. Sekali-kali biar mereka merasakan Pak, bahwa Bapak tidak diam saja. Rakyat udah gemes, pendukung Bapak udah mendidih darahnya. Bapak jangan diam saja. Sabar ada batasnya. Toleransi ada batasnya. Diam ada batasnya. Saatnya sekarang Bapak harus mengambil langkah-langkah hukum. Izin Bapak, nanti tanggal 21 kami akan datang berkunjung sowan ke rumah Bapak. Ya, khusus mendorong supaya Bapak segera mengambil langkah hukum tentang isu negatif ijazah palsu yang ini memang fitnah. Ini adalah fitnah keji. Di penghujung video ini, kita dengarkan jingle kelompok YouTuber Nusantara melawan hoax. Jangan di-skip sampai akhir video. Videonya cuma singkat, tapi enak banget untuk didengar sambil kita jingkrak-jingkrak di siang hari. Check it out! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama